Dalang di balik pembantaian paling brutal di Iran baru saja membuat kesalahan fatal dan itu merenggut nyawanya. Setelah selamat dari gelombang pertama serangan udara, pemimpin bayangan Iran keluar dari persembunyian untuk menghadiri unjuk rasa propaganda di depan umum, mengira dirinya tak tersentuh. Namun dia membuat kesalahan besar. Kesalahannya bukan hadir di unjuk rasa, tapi apa yang dilakukannya setelah itu. Dan itu adalah kesalahan yang sedang dia sesali sekarang di neraka. Dengarkan baik-baik. Pejabat Ali Larajani telah meninggal. Dia tewas dalam serangan semalam, menurut Menteri Pertahanan Israel. Ini mungkin serangan paling signifikan yang bisa Anda gambarkan dalam 1,5 minggu terakhir saat Israel dan Amerika mengincar struktur rezim Iran. Larajani dianggap sebagai pemimpin de facto setelah tewasnya mantan pemimpin tertinggi Iran dan munculnya ketidakpastian soal Mustafa Khamenei yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi berikutnya. Larajani menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Saya juga melaporkan bahwa semalam Israel dalam serangan terpisah menewaskan komandan tertinggi pasukan Basij Iran, salah satu sayap IRGC. Namanya Golem Reza Soleimani dan dia bertanggung jawab memimpin penindakan terhadap para pengunjuk rasa awal tahun ini di seluruh Iran. Seorang pejabat memberitahu saya pagi ini bahwa lebih dari selusin. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana tepatnya intelijen AS Serikat dan Israel menemukan dia dan menghabisinya. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana reaksi orang-orang Iran terhadap pembunuhan 2 orang yang berada di balik pembantaian yang terjadi pada bulan Januari. Silakan dengarkan. Ini menunjukkan semua yang perlu kalian tahu tentang perlakuannya pada rakyatnya. Kalian lihat, alasan orang-orang Iran merayakan adalah karena Ali Larajani adalah dalang di balik pembantaian 8 Januari dan 9 Januari. 2 hari di mana pasukan Iran membantai sekitar 30 hingga 40 ribu pengunjuk rasa damai hanya untuk melindungi rezim. Faktanya, telah dilaporkan bahwa Larajani melakukan pembantaian ini dengan mengambil inspirasi langsung dari apa yang terjadi pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen di Tiongkok. Dia melihat bagaimana Partai Komunis Tiongkok mengerahkan tank melawan para mahasiswa pengunjuk rasa mereka sendiri. Lalu dia melihat bagaimana Partai Komunis Tiongkok masih bertahan sampai sekarang. Jadi pelajarannya sederhana, kamu harus kejam jika ingin tetap berkuasa. Dan itulah yang dia lakukan. Dan dia berhasil. Coba tebak. Tepat ketika protes tampak seperti mencapai titik tanpa jalan kembali, pemimpin tertinggi Iran, mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, memberikan kekuasaan besar kepada Larajani untuk menangani revolusi itu. Dan setelah dia menangani para pengunjuk rasa, dia menjadi pemimpin de facto Iran. Pada dasarnya menjalankan urusan sehari-hari karena Ali Khamenei sendiri sudah berusia lebih dari 80 tahun. Dan dia tahu dia tidak punya energi untuk melindungi rezim melalui revolusi ini. Itulah sebabnya Larajani menjadi pemimpin de facto. Dan kemudian ketika perang ini dimulai, Ali Khamenei dibunuh dan Iran membentuk Dewan Perang yang terdiri dari 3 orang termasuk Larajani. Secara teori, Dewan Perang inilah yang menjalankan negara, karena dari apa yang kami dengar, pemimpin tertinggi saat ini sedang koma. Namun faktanya, Larajani sebenarnya punya kekuasaan lebih besar dari siapapun di negara itu, dan dialah yang menjalankan negara. Tapi itu adalah posisi yang berisiko, apalagi saat Anda melawan militer terkuat di dunia. Jadi dia pada dasarnya bersembunyi selama ini karena dia sadar itu pekerjaan yang berbahaya. Dia begitu paranoid hingga saat wawancara dengan media pemerintah Iran untuk propaganda, dia sangat hati-hati agar lokasinya tidak terbongkar. Coba lihat salah satu wawancara terbarunya. Kamu lihat bagaimana seluruh ruangan benar-benar gelap. Itu karena dia sangat takut memberikan petunjuk intelijen apapun tentang lokasinya. Dia sangat berhati-hati dan paranoid. Tapi sayangnya, dia memang membuat kesalahan besar yang mungkin sekarang dia sesali. Kesalahan itu terjadi karena dia tampil di depan umum. Kamu lihat, pada tanggal 13 Maret, Larajani muncul untuk merayakan unjuk rasa Hari Al-Quds. Setiap tahun, unjuk rasa besar digelar di Iran dan mungkin seluruh dunia untuk merayakan hari ini. Dia dan pemimpin Iran lain tampil di depan umum, intinya menyatakan pada AS Serikat bahwa mereka tidak takut. Jika AS Serikat mau menyerang, mereka siap di sini. Tapi kenyataannya, kita semua tahu itu tidak akan terjadi. AS Serikat tidak akan menyerang pemimpin Iran saat mereka di depan umum bersama warga sipil.
Dan kobat tebak, para pemimpin Iran juga tahu hal ini. Itulah sebabnya mereka tampil di depan umum. Saya juga ingin menambahkan komentar. Jika Amerika Serikat memang sejahat yang diklaim Iran, mereka pasti sudah menyerang para pemimpin Iran di tengah kerumunan. Tapi mereka tidak melakukannya. Karena terlepas dari apa yang dikatakan Iran, dan terlepas dari apa yang ingin diklaim beberapa orang di media, militer Amerika Serikat sebenarnya berusaha sebaik mungkin untuk menghindari korban sipil. Namun para pemimpin Iran sadar ini akan jadi kemenangan propaganda besar, sehingga mereka muncul. Bahkan, kita melihat beberapa akun Iran muncul di depan umum dan mengatakan, ini adalah bukti bahwa AESEC tidak memiliki dominasi udara atas Iran, dan kekuatan ofensif yang dimiliki Iran masih sangat-sangat kuat. Sayangnya, menurut saya akun ini terlalu cepat menyimpulkan. Begini, inilah yang tidak dipikirkan oleh para pemimpin Iran. Risiko sebenarnya bukanlah menghadiri unjuk rasa, melainkan kembali bersembunyi setelah tampil di depan umum. Karena semua orang tahu ada petugas intelijen, mata-mata Amerika dan mata-mata Israel di seluruh Iran. Dan mereka bisa melacak dengan tepat kemana para pemimpin ini kembali bersembunyi. Itulah kesalahan sebenarnya. Dengan tampil di depan umum, mereka memberi badan intelijen titik awal. Dan dari titik awal itu, pergerakan mereka dilacak sampai mereka kembali bersembunyi. Dan kemudian, serangan terjadi pada saat yang paling tepat. Ali Larijani sudah tiada. Dan bersamanya, beberapa tokoh penting lain dalam rezim itu. Sebentar lagi kita akan bahas mengapa waktu serangan penting. Karena aksi protes kemungkinan akan segera dimulai. Mungkin saat kalian menonton video ini. Sebelum itu, izinkan saya membahas satu poin yang sering diperdebatkan di internet. Banyak orang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah kabar buruk karena Israel yang menghabisinya dan Amerika Serikat sebenarnya mempertimbangkan dia sebagai pemimpin Iran berikutnya. Presiden Trump sangat terbuka bahwa dia ingin solusi seperti Venezuela untuk Iran. Maksudnya, kita ingin orang di dalam rezim tapi moderat, bukan yang garis keras. Kita ingin orang itu mengambil alih rezim, memperbaiki hubungan AESEC Iran, dan mengembalikan Iran ke jalur yang benar menurut AESEC, oke? Namun saya rasa Larijani bukan sosok yang benar-benar dipertimbangkan AESEC. Lihatlah poster buronan ini yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari yang sama dengan unjuk rasa Al-Quds. Ada hadiah $10 juta untuk informasi tentang para pemimpin Iran. Ini termasuk pemimpin tertinggi, para komandan utama, dan di baris kedua, orang kedua dari kiri adalah Ali Larijani. Jika IS benar-benar melindunginya sebagai calon mitra di masa depan, mereka tidak akan secara aktif memasang harga atas kepalanya. Dan sekali lagi, bukan berarti tidak ada beberapa orang yang memang sudah ada di radar AS Serikat sebagai calon pemimpin masa depan, dan mereka dieliminasi dalam serangan awal, tapi dia bukan bagian dari mereka. Selain itu, poster ini memberi banyak informasi, terutama tentang siapa yang tidak ada di situ. Itu adalah Presiden Iran Pezeshkian yang dianggap moderat oleh banyak orang. Mungkin karena itu namanya tak ada di poster ini. Namun, ia sebenarnya tak punya kekuasaan nyata di Iran saat ini. Orang lain yang juga tak tercantum di poster ini adalah Menteri Luar Negeri Iran yang sebelumnya bernegosiasi dengan Amerika Serikat sebelum perang dimulai. Dari sudut pandang Departemen Luar Negeri, mereka bukanlah target, dan itu mungkin memberi kita petunjuk. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, Larijani bukan satu-satunya yang tewas tadi malam. Ada satu tokoh penting lainnya. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe di bawah. Ini sangat membantu algoritma kami, terutama saat membahas pemimpin Iran yang dibunuh. Sekarang mari lihat orang berikutnya. Orang ini adalah Golem Reza Soleimani. Dia adalah Jenderal Basij yang dikenal sebagai Algojo Rezim. Dia juga dieliminasi tadi malam, kemungkinan besar dalam serangan yang sama yang menewaskan Larijani. Di bawah perintahnya, pasukan Basij melatur pembantaian demonstran damai seperti yang terjadi Januari lalu. Mereka juga mengelola jaringan lokasi rahasia yang dikenal sebagai ruang penyiksaan. Mereka memimpin penganiayaan terhadap perempuan dan pemuda yang mencari kebebasan, serta sering menggunakan peluru tajam pada warga sipil tak bersenjata. Masyarakat Iran jelas senang dia sudah tiada. Sekarang, yang agak ironis dari pembunuhan ini adalah beberapa hari yang lalu, dia secara terbuka mengumumkan bahwa Israel sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk bertempur lebih dari 10 hari. Dengarkan ini. Rezim Zionis hanya memiliki kemampuan untuk bertempur selama 10 hari dalam skala perang besar. Amerika Serikat yang agresif ini, yang menguasai lebih dari 50% kekuatan militer dunia,
hanya memiliki kemampuan untuk bertempur selama 1 bulan dalam skala perang regional besar. Ini adalah perhitungan yang mereka lakukan dan umumkan sendiri. Coba tebak, dia dibunuh oleh pasukan Israel kemarin yang merupakan hari ke-14 dari perang ini. Jadi saya rasa perhitungannya mungkin tidak terlalu bagus karena dia sangat salah menilai kemampuan Israel untuk melanjutkan perang ini. Sekarang mari kita bahas waktu terjadinya pembunuhan ini karena itu juga penting. Malam ini di Iran secara teknis itu sudah terjadi saat kalian menonton ini. Nah, malam ini adalah perayaan sesuatu yang disebut Festival Api, yang merupakan perayaan tradisional Persia yang diadakan pada malam Rabu terakhir di tahun Persia. Selama festival ini, orang-orang turun ke jalan dan merayakan festival tersebut. Nah, banyak yang memprediksi bahwa orang-orang akan menggunakan festival ini sebagai cara untuk memulai kembali protest di Iran. Sekarang saya ingin memperjelas, ini hanyalah sebuah prediksi dan biasanya prediksi itu salah. Tapi coba tebak, siapa yang sebenarnya khawatir tentang kemungkinan situasi ini benar-benar terjadi? Rezimnya. Itu karena otoritas Iran secara terbuka mengatakan kepada masyarakat, jangan keluar, jangan rayakan festival api ini, karena negara sedang dalam keadaan perang. Dan di atas itu semua, pasukan Basij dan pasukan IRGC berada di jalanan di daerah sipil, sepenuhnya bersenjata dengan senapan dan pistol, serta memberitahu orang-orang bahwa mereka mendapat perintah untuk menembak jika ada yang berkumpul dengan alasan apapun. Rezim pasti sedang bersiap untuk apa yang akan terjadi malam ini, dan itu berarti kami pasti akan terus memberi kalian kabar terbaru tentang apa yang terjadi. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.